Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspadadi Ligar. Pada video kali ini kita akan meneruskan materi video sebelumnya, yaitu masih mengenai himpunan. Kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Yaitu bilangan yang menunjukkan elemen atau anggota sebuah himpunan ya. Jadi jumlah dari anggota atau elemen dari himpunan itu. Simbolnya adalah menggunakan A dengan garis seperti ini, seperti A mutlak ya, atau N dari A. N menunjukkan jumlah elemennya gitu ya. Jadi NA sama dengan N, kalau misalkan elemennya 10 berarti N-nya 10 gitu ya. Nah ini nanti kita dalam video ini gunakan gantian saja antara simbol ini dan simbol ini ya. Misalkan jika A adalah himpunan yang memiliki elemen dari 1 sampai 10. Maka kardinalitas dari A adalah 10 ya, karena jumlah elemennya 10. A menunjukkan contoh himpunan berhingga ya. Finite set, yaitu himpunan yang memiliki elemen hingga. Artinya kita bisa tahu sampai berapa jumlah elemennya gitu ya. Berakhir di mana, misalkan 1 sampai 10 ada 10. Jumlahnya kita mengetahuinya, itu namanya himpunan berhingga. Jika B 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, maka kardinalitas dari himpunan B itu tak hingga karena kita tidak tahu ujungnya nih. Elemen terakhir dari himpunan ini kita tidak mengetahui, maka kardinalitas dari B itu tidak berhingga. B menunjukkan contoh himpunan tak berhingga, infinite set ya, ini kurang F, infinite set, yaitu himpunan yang memiliki elemen tak hingga ya, jadi kita tidak tahu jumlahnya seberapa. Nah, jika C adalah himpunan kosong ya, seperti ini lambangnya, maka kardinalitas dari himpunan C itu juga 0 karena tidak ada anggotanya, tidak ada elemennya, makanya 0. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kardinalitas hanya bisa dinyatakan pada himpunan yang berhingga ya. Ada bilangannya kalau berhingga berapa, 10, 11. Kalau yang himpunan tak berhingga itu infinite, yang himpunan kosong ya kosong, tidak ada anggotanya gitu ya. Himpunan kuasa atau himpunan pangkat ya, power set, yaitu himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari himpunan A. Ya, jadi semua himpunan bagian dari sebuah himpunan A ya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang himpunan bagian. Simbolnya adalah P, yaitu untuk mewakili power ya atau pangkat ya dari himpunan A. Contoh, tunjukkan himpunan kuasa dari himpunan kosong yang memiliki elemen 012 ya. Maka himpunan kuasa dari himpunan 012 ini adalah ini. Ya, ini menunjukkan subbagian ya, ingat ya. Himpunan bagian dari himpunan ini. Apa saja himpunan bagiannya dari ini? Di sini tunjukkan adalah ada satu himpunan tak hingga elemennya. Kemudian ada 0. 0 kan himpunan bagian dari 012, 1 juga himpunan dari ini, 2 himpunan dari 012. Begitupun seterusnya 01, 02, 12, 012 ya. Jadi jika ada seperti ini, himpunan dalam himpunan, oh ini maksudnya adalah bahwa 01 ini merupakan himpunan bagian dari 012 gitu ya. Himpunan dalam himpunan ini menunjukkan himpunan bagian. Jadi semua himpunan bagian sudah tertulis nih. Inilah yang disebut dengan himpunan kuasa dari himpunan 012 ini. Nah, kita lihat nih yang pada paling depan ini adalah himpunan kosong. Mengapa himpunan kosong menjadi subbagian dari sebuah himpunan ya? Misalkan ya, kita lihat nih. Misalkan M adalah himpunan hari-hari dalam seminggu ya, dari Senin sampai Minggu. Kita diminta mencari himpunan misalkan namanya S, yaitu himpunan hari berawal S. Apa berarti himpunan yang apa elemennya dari himpunan S itu? Senin, Selasa, Sabtu ya, ada ya. Elemennya ada. Misalkan ada lagi himpunan misalkan namanya Z, yaitu himpunan hari berawalan Z. Adakah hari yang berawalan Z? Tidak ada, maka Z itu adalah himpunan kosong. Ya, jadi Z itu subbagian dari himpunan M ini, karena jika diminta ada nggak hari yang berawalan Z? Tidak ada. Nah, makanya sebuah himpunan kosong itu pasti merupakan subbagian dari himpunan apapun. Himpunan apapun pasti memiliki himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya. Gitu ya.
kardinalitas dari himpunan kuasa. Ya. Misalkan A itu himpunan yang elemennya 1 nih, hanya A saja. Hanya A saja. Berapakah kardinalitasnya? Maka A memiliki kemungkinan himpunan bagian sebanyak 2. Tadi kan di halaman sebelumnya kita tahu bahwa jika ada himpunan A misalkan, dia punya subhimpunan dirinya sendiri minimal dan himpunan kosong, karena himpunan kosong selalu merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun ya. Jadi ini sub atau himpunan bagian dari himpunan A yaitu ada 2. Himpunan kosong dan himpunan yang memiliki elemen A itu sendiri. Berarti A memiliki 2 pangkat 1 atau sama dengan 2 himpunan bagian. Ada 2 himpunan bagian kan? 2 himpunan bagian berarti 2 pangkat 1. Jadi ini adalah himpunan kuasanya nih. Ini himpunan kuasanya dari A ya. Yaitu himpunan kosong dan himpunan yang memiliki elemen A saja ini. Ya jadi ada 2 benar ya. 2 pangkat 1. 2 elemennya dari himpunan kuasa. Nah, misalkan A itu himpunan A, B ya ada elemen A dan B, maka A memiliki kemungkinan himpunan sebanyak 2 kali 2. Jika tadi saat elemen A yang atas ini aja satu elemennya punya 2 himpunan bagian, berarti jika elemen A itu punya 2 elemen, berarti himpunan bagian dari elemen dari himpunan A ini berarti 2 kali lipatnya, 2 kali 2, karena satu saja sudah menghasilkan 2 himpunan bagian. Berarti jika elemennya 2 kali 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka ada 2 pangkat 2 atau 4 himpunan bagian. Ya, ditunjukkan bahwa ini adalah himpunan kuasa dari A. Ya, yaitu berarti ada 4 subbagian tuh ya. Ada 4, menunjukkan 4 subbagian. Ini juga menunjukkan kardinalitasnya. Gitu. Jadi ini jika yang contoh atas ini kardinalitasnya 2 atau NA sama dengan 2, maka ini NA-nya 4 gitu ya. Misalkan AABC berarti ya tinggal masing-masing punya 2 subhimpunan, berarti 2 kali 2 kali 2. Maka A memiliki kemungkinan himpunan sebanyak 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka ada 2 pangkat 3 atau 8 himpunan bagian dari A ini. Berarti jika kita lihat pola ini, maka kardinalitas dari sebuah himpunan kuasa ya. Ini seperti ini lambangnya. N dari PA ya. N jumlah anggota dari atau kardinalitas dari himpunan kuasa dari A sama dengan P pangkat N ya. Seperti ini. Jadi misalkan N-nya 1 tadi contohnya seperti ini. Berarti 2 pangkat 1. Oh dia kardinalitas dari himpunan kuasanya 2. Jika elemennya 2, 2 pangkat 2. Jika elemennya 3, maka 2 pangkat 3 dan seterusnya. Kita masuk ke perkalian Kartesian atau Cartesian product. Jadi urutan elemen dalam sebuah himpunan dalam beberapa kasus bisa menjadi penting ya. Padahal himpunan tidak mementingkan urutan. Nah bagaimana kasusnya jika himpunan itu ada urutannya gitu? Maka ada jalan keluar yaitu dalam matematika itu namanya ordered n tuple ya. Jadi ordered n tuple ini merupakan himpunan berurut dari objek-objek. Jadi misal n ini ya menunjukkan jumlah elemen dari tuple itu. Misalkan n-nya 2 berarti A1, A2. Ada 2 elemen dalam tuple itu kalau dari dalam himpunan itu. Jika n-nya 3 berarti ada 3 anggota dari himpunan tersebut. Ya. Perkalian Kartesian dari A dan B dilambangkan dengan A cross B ya ini. A cross B ini perkalian Kartesian. Misalkan apa itu A cross B? Yaitu himpunan yang memiliki ini nih. Nah ini memiliki tuple yang elemen satunya A, elemen keduanya B. Ya, berarti ini n orderednya 2. N-nya 2 berarti ini karena A, B. Jika n-nya 3 berarti A, B, C gitu dan seterusnya ya. Di mana A ini menunjukkan urutan loh ya. Ini penting nih. A ini berarti elemen yang pertama, B elemen kedua. Di mana A merupakan anggota dari A dan B merupakan elemen dari B ya. Jadi A yang sebelah kiri ini, A kiri ini yang pertama muncul itu adalah elemen dari A. Sedangkan B elemen keduanya yaitu anggota dari B. Contoh ya biar lebih jelas. Apa hasil kali Kartesian dari A dan B? Ini A itu memiliki elemen 1 dan 2. Ya 2 elemen. B memiliki elemen A, B, C. Kita lihat hasilnya. A cross B sama dengan
1 dan A, 1 dan A nih pertama tupelnya, 1B, tupel kedua 1C, 2A, 2B, 2C seperti ini. Jadi kita lihat ini yang maksud di rumus ini nih A ya, di notasi pembangunan A-nya pasti A itu atau yang muncul dulu itu elemen dari A nih. 1, 2 ya, sebelah kiri semuanya A nih. Ini posisi ya, bukan menunjukkan elemen. Posisi yang A-nya itu merupakan elemen A. Berarti pasti sebelah kiri itu isinya 1 dan 2 saja. Jadi ini lihat 1, 1, 1, 2, 2, 2. Tidak ada dari elemen B. Begitu juga bagian B-nya ini di bagian elemen terakhir, elemen keduanya. Itu pasti merupakan anggota dari himpunan B. Jadi pasti dia ABC, nggak ada angka 1, 2. Lihat, ada A, ada B, ada C, ada A, B, C. Jadi ibaratnya cross ini adalah memasangkan setiap elemen yang ada di himpunan A dengan di himpunan B, dipasangkan. Jadi 1 pasangkan dengan A, 1 pasangkan dengan B, 1 pasangkan dengan C, 2 dengan A, 2 dengan B, 2 dengan C ya, seperti itu. Jadi cross itu seperti itu ya. Atau perkalian kartesian ini. Dari contoh sebelumnya, ya, tadi kan kita udah cari A cross B ya, kartesian produk dari A kali B. Apakah B cross A itu sama dengan A cross B ya? Kita lihat. B cross A berarti tadi himpunannya ya. Yang B kan tadi yang ABC, yang A tadi 1, 2. Berarti elemen yang pertama dulu yang muncul adalah yang dari B dulu. Gantian nih. Berarti A, ABC dulu muncul A, B, B, C. Nggak mungkin ada angka 1. Kemudian elemen keduanya pasti dari A, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi B cross A tidak sama dengan A cross B. Seperti itu ya. Bagaimana untuk perkalian kartesian lebih dari 2 himpunan? Contoh, apa hasil kali kartesian dari A cross B cross C? Di mana A 0 dan 1, B 1, 2, C 0, 1, 2. Ya, kita pasangkan saja semua. Ya, berarti tupelnya order 3 tupel ya, order 3 ya. Nih ada 3, setiap tupel ada 3. Nah, maka tinggal kita pasangkan masing-masing. 0 kita pasangkan dengan 1 di B, pasangkan dengan 0 lagi. Jadi semua harus ketemu nih. Ya, dipasangkan. Seperti itu. Apa bisa dilakukan perkalian kartesian A terhadap A sendiri gitu. Jadi A cross A bisa dilambangkan seperti ini. Jika A cross A itu dilambangkan A pangkat 2. Jika A cross A berarti A pangkat 3. A cross A cross A cross A itu berarti A pangkat 4 ya. Dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Misalkan jika A1 memiliki elemen 1 dan 2, maka A pangkat 2 itu A kali A cross A. Berarti dipertemukan sendiri. A dipasangkan dengan A sendiri ya. Berarti kalau begini, elemen 1 dan elemen 2-nya pasti anggota A begitu. Jika tadi dikalikan 2 himpunan yang berbeda, elemen satunya himpunan pertama, elemen keduanya himpunan yang kedua. Jika ini dikroskan himpunan yang sama, berarti elemen 1 dan 2-nya pasti dari A juga. Berarti ya 1 ketemu 1, 1 ketemu 2, 2 ketemu 1, dan 2 ketemu 2, seperti itu. Dan seterusnya ini A pangkat 3 seperti ini, tupelnya 3 anggotanya. Maka A pangkat N sama dengan ini ya. A1, A2 sampai AN, di mana AI anggota A. Nah, untuk I 1, 2 sampai N ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, contoh soal diagram Venn. Nah, ada diagram Venn ini. Nah, ini diperhatikan dulu diagram Venn-nya nih khususnya. Dalam diagram Venn ini menunjukkan jumlah elemen di setiap daerah. Jadi ini bukan elemennya nih, angka-angka ini. Bukan menunjukkan elemennya. Tapi menunjukkan jumlah elemennya. Jadi di bagian sini ada 9 elemen, di bagian sini ada 5 elemen, di bagian sini ada 3 elemen gitu ya. Ini di bagian sini ada 8 elemen, di daerah sini ada 12 elemen. Jadi angka ini bukan elemennya tapi jumlah dari elemennya ya. Maka kita lihat contoh soal. Menggunakan diagram Venn di samping tentukan sebagai berikut ya. Apa itu kardinalitas dari A? Ini kan lambang kardinalitas ya, kita gunakan silih berganti tadi. Terus kardinalitas dari B, C dan seterusnya sampai kardinalitas dari A union B, union C dan komplemennya. Maka kita lihat kardinalitas dari A. Nah, ini A kan? Kita lihat gambarnya. Berarti ada
9 elemen ditambah 5 elemen ditambah 3 elemen ditambah 4 karena ini A. Berarti kardinalitasnya 21. Yang B juga kita lihat 12 tambah 5 tambah 3 tambah 7, 27. Kardinalitas dari C berarti kita lihat 8 tambah 7 tambah 3 tambah 4 seperti itu ya. Kemudian A irisan B, mana A irisan B? Oh ini. Berarti 5 tambah 3. A irisan C berarti yang ini. 4 tambah 3. B irisan C berarti yang ini 3 tambah 7 ya. A irisan B irisan C jadi yang sama dalam tiga-tiganya ya, berarti yang tengah-tengah ini yaitu 3. A union B berapa kardinalitasnya? A digabung dengan B berarti digabung semua nih 9 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 12 tambah 7 40. A union C berarti tinggal tambahkan A sama C berarti 9 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 8 36. B union C juga sama 5 tambah 12 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 8 39. Berarti gabungan semua dijumlahkan semua angka-angka ini berarti A komplement C berarti maksud saya A komplement. Berapakah kardinalitas dari A komplement? Berarti selain A. Nah kita lihat selain A berarti A kita hapus nih A ini berarti kan 5 sama 3 sama 4 ini juga hilang kan, berarti tinggal 12 7 8 11 38 ya. A ini dihilangkan karena komplement dari A. Yang irisan pun ikut hilang di bagian irisannya karena itu termasuk A. Nah, berarti tinggal 38 dari 12 7 8 11 11 ini ya di luar himpunan semesta ini. Dan terakhir adalah kardinalitas dari A union B union C dan komplement. Berarti A digabung B digabung C selain itu dikomplementkan berarti ya tinggal 11 ya, jadi seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari video ini. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.